Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabadanang dhammadanang jinatiti. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini bersama kita membahas Dhamma bagaimana yang telah disampaikan bahwa Buddha mengumpamakan Dhamma Winaya seperti samudra dalam 8 perumpamaan, yang mana salah satunya adalah Dhamma Winaya diumpamakan seperti samudra yang menampung banyak aliran sungai, melebur menjadi satu tanpa pembedaan. Demikian pula di dalam Dhamma Winaya, tidak ada pembedaan dalam hal apapun berkaitan dengan suku, berkaitan dengan ras, status sosial, ataupun pendidikan, ataupun hal-hal lainnya yang bersifat diskriminatif. Satu bukti nyata, sebagaimana telah disampaikan juga, bahwa Buddha mengajar Dhamma bukan cuma untuk golongan tertentu, tetapi untuk semua makhluk. Dengan tujuan agar semua makhluk mendapatkan manfaat. Dengan tujuan agar dunia ini menjadi sejahtera dengan ajaran Buddha. Kita bisa melihat dalam kehidupan pribadi beliau, tidak hanya Raja Bimbisara yang dituntun dengan Dhamma, tidak hanya Raja Pasenadi yang dituntun dengan Dhamma, tidak hanya hartawan Anatapindika yang dituntun dengan Dhamma, tidak hanya Wisaka yang dituntun dengan Dhamma. Bahkan Buddha menyambangi seorang tukang sapu yang namanya Sunita, yang kondisi status sosialnya, yang kondisi status ekonominya amat sangat miskin. Dia terlahir dalam kondisi kasta yang rendah, yaitu Sudra. Sudah menjadi budaya dalam tradisi Brahmanisme bahwa mereka yang lahir dalam kasta rendah itu adalah hina. Dia tinggal di kota Rajagaha. Pekerjaannya sehari-hari, ya namanya tukang sapu, tentu membersihkan jalan. Dia mendapat upah dari pekerjaannya tersebut. Upah yang sangat minim. Upah yang sangat sedikit. Yang mana upahnya itu dia gunakan untuk membeli makanan. Dan karena upahnya itu amat sangat minim, dia tidak mampu dengan upah yang dimiliki membeli nasi. Upah yang didapat hanya cukup untuk membeli bubur encer. Ya, bubur yang sangat encer. Itulah makanan sehari-harinya. Dia memperoleh makan nasi
dengan kuah kari. Itu sebagai belas kasih dari orang yang menggunakan tenaganya untuk membantu membersihkan rumahnya. Jadi kalau dia membersihkan jalan, nyapu-nyapu, upahnya hanya mampu beli bubur encer. Jadi kita bisa melihat amat sangat miskin. Apa yang menjadi penyebab sehingga Sunita mengalami kondisi seperti ini? Dikisahkan di kehidupan lalu, dia pernah menghina seorang paceka Buddha yang saat itu sedang pindah patah. Kondisi itu diterimanya pada saat dia lahir di zaman Buddha Gotama, dalam kondisi kelahiran yang amat sangat papa. Buddha setiap pagi memindai semesta, melihat dengan mata kebudaan yang penuh belas kasih, siapa yang pada hari itu terlihat dalam pindaiannya memiliki potensi untuk mencapai kesucian. Dan pagi itu Buddha melihat Sunita lah orangnya. Yang pada saat itu bila mana disambangi, dituntun dengan dhamma, Sunita si tukang sapu yang sangat miskin ini akan mampu mencapai kesucian. Setelah Buddha melihat sasaran yang telah dilihatnya dengan mata kebijaksanaan yang penuh belas kasih, beliau pun bersiap untuk menuju ke tempat di mana Sunita berada. Sambil membawa mangkok, sambil bersiap pindah patah, Buddha berjalan ke arah di mana Sunita saat itu sedang bekerja membersihkan jalan, memasuki kota Rajagaha dengan diiringi para biku, menuju berjalan ke tempat di mana saat itu Sunita sedang menyapu. Dari kejauhan, Bapak Ibu sekalian, Sunita yang saat itu sedang menyapu melihat bahwa Buddha sedang berjalan mengarah kepada dirinya. Sunita berusaha pergi, menyingkir. Kenapa? Karena dalam kepercayaan saat itu juga, bagi mereka yang kastanya rendah, kalau ada orang yang besar lewat, harus menyingkir. Kenapa? Karena kalau sampai tidak pergi dari tempat tersebut, jangankan menyentuh tubuhnya, bayangan orang besar itu jatuh kepada tubuhnya, Sunita atau mereka yang kastanya rendah bisa dicaci maki. Bayangannya saja nggak boleh kena. Makanya berpikir demikian, Sunita pun menyingkir. Menyadari dirinya adalah berasal dari kasta rendah, dia segera pergi. Buddha terus berjalan. Berjalan ke arah di mana Sunita berada. Sunita tidak menyadari bahwa tujuan Buddha saat itu sambil pindah patah memasuki kota Rajagaha adalah akan menemuinya, akan memberikan tuntunan dhamma kepadanya. Sunita menyingkir terus. Sampai akhirnya sudah ke sana, sudah ke sini, sudah ke sana, sudah ke sini. Buddha selalu berjalan ke arahnya. Sampai akhirnya kepepet. Ya, jalan yang Sunita lalui pada jalan berikutnya buntu. Jarak antara dirinya dengan Buddha semakin dekat. Maka dia pun segera bersimpu, beranjali. Buddha semakin dekat dengan dirinya. Dan ketika Buddha sudah ada di hadapannya, Buddha berdiri. Sunita, maukah engkau meninggalkan pekerjaan kotormu ini? Sunita, maukah engkau menjadi biku? Apa yang didengar di telinga Sunita tidak dia percayai. Selama ini tidak pernah ada orang yang kastanya tinggi mengajak dia berbicara.
Jangankan mengajak dia berbicara, seperti tadi sudah dikatakan, bahkan bayangannya saja ya tidak boleh kena jatuh di tubuhnya. Nah, kali ini Buddha mengajak Sunita berbicara. Kali ini Buddha berkata kepada Sunita. Ya sama seperti kita, kalau mengalami sesuatu yang seolah-olah seperti mimpi, ya kan kucek-kucek mata, tabok-tabok pipi, beneran nggak ini? Beneran nggak ini? Ya tante ya, tadi katanya lihat bajunya jalan, kucek-kucek matanya. Demikian juga Sunita, seolah-olah kok kayak mimpi. Buddha ngajak saya ngomong, Buddha berbicara kepada saya, beneran nggak ini? Cubit-cubit tangan. Ternyata itu adalah nyata. Saat itu Buddha ada di hadapan Sunita, berkata kepada Sunita, mengajak Sunita untuk menjadi biku. Sunita pun mau menjadi biku. Buddha membawa Sunita ke wihara dan menasbiskannya menjadi biku. Diberi objek meditasi, tidak berapa lama potensi kebajikan Sunita masak. Biku Sunita mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah dia menjadi arahat, banyak dewa-dewa datang kepadanya untuk mendengarkan dhamma dari dirinya. Dan kepada dewa-dewa yang datang, dia menceritakan latar belakang dirinya. Bagaimana yang latar belakangnya seorang tukang sapu sekarang menjadi arahata. Kalau ada umat datang, juga dia menceritakan hal yang sama sebagai satu motivasi. Ya, bahwa tukang sapu saja bisa jadi arahat. Dengan apa? Dhamma. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bukti nyata. Apa yang diucapkan Buddha benar-benar dilaksanakan. Beliau tidak membedakan umat yang satu dengan umat yang lain. Dalam hal apapun, semua diperlakukan sama. Selama 45 tahun, Buddha mengajarkan Dhamma. Ya. Beliau mencapai penerangan sempurna pada usia 35. Beliau parinibbana pada usia 80. Jadi selama 45 tahun, Buddha membabarkan Dhamma tanpa kenal lelah. Ke kota-kota, di desa-desa, dengan tujuan demi manfaat kasih sayang bagi dunia. Dengan tujuan demi manfaat kasih sayang bagi para dewa dan manusia. Bahu janang hitaya, bahu janang sukaya. Loka nukampaya ataya hitaya sukaya. Sata dewa manusana. Ajarkan Dhamma demi manfaat, kebahagiaan. Ajarkan Dhamma demi manfaat, kesejahteraan. Bagi dunia, bagi para dewa dan manusia. Bapak Ibu sekalian, selama beliau ada membabarkan Dhamma, Buddha membabarkan Dhamma dalam 3 cara. Ada 3 cara Buddha mengajar Dhamma. Apa saja 3 cara tersebut? Yang pertama adalah Abhinyayang Dhamma Desana. Buddha mengajarkan Dhamma dengan tujuan agar orang memiliki pandangan benar. Pandangan itu mindset, bahasa gampangnya. Ya, mindset, pola pikir. Yang pertama, contoh, apa khotbah yang Buddha ajarkan kepada 5 petapa? Dhammacakka Pawatana Sutta. Wah, ini kayaknya bukan umat Buddha ini. Khotbah pertama Buddha aja nggak tahu judulnya. Judulnya aja nggak tahu, apalagi isinya. Khotbah pertama yang Buddha sampaikan kepada 5 petapa. Kalau kita membaca tahap awal-awal Dhammacakkappawatana Sutta, di situ ada penegasan dari Buddha yang disampaikan kepada 5 petapa itu berkenaan dengan
pandangan 5 petapa itu yang masih keliru, yang masih salah. Dweme bikawe antapa bajitena na sewitaba. Yo cayang kamesu kamasu kalikanu yogo hino gamo potu janiko anario anatasanito. Yo cayang atakila matanu yogo duko anario anatasanito. Para biku, 2 hal ekstrim harus ditinggalkan oleh mereka yang telah meninggalkan kehidupan berumah menuju kehidupan tanpa rumah. Oleh mereka yang telah memasuki kehidupan sebagai samana. Apa 2 hal ekstrim itu? Yang pertama adalah ekstrim memuaskan nafsu. Kamesu kamasuka likanu yogo. Kamesu kamasuka likanu yogo. Yang kedua adalah ekstrim menyiksa diri. Atta kilamata nuyogo. Bapak Ibu sekalian, penegasan ini Buddha sampaikan adalah dengan tujuan agar 5 petapa itu memiliki pandangan benar dalam hidupnya sebagai samana. Kenapa? Karena hal ini Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui 5 petapa itu ya adalah teman seperjuangan petapa Gotama yang sama-sama di Uruwela melakukan praktek penyiksaan diri. Yang mana kemudian mereka pergi dari Uruwela ke Isipatana. Kenapa? Karena melihat petapa Gotama makan bubur susu yang dipersembahkan oleh Sujata. Jadi kan mereka sangat kecewa ketika melihat petapa Gotama makan bubur susu persembahan Sujata. Kemudian mereka pergi meninggalkan petapa Gotama yang dianggapnya telah gagal dalam praktek pertapaan. Maka ketika Buddha bertemu kembali dengan mereka, 5 petapa itu, ya, di tahap awal khotbah pertama Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha menegaskan 2 hal ekstrim harus dihindari. Kenapa? Karena itu bertujuan untuk mengubah pola pikir, pandangan, mindset 5 petapa itu akan sia-sianya praktek penyiksaan diri. Jadi ada dasarnya, ada alasannya. Kenapa Buddha menyampaikan khotbah pertama kepada 5 petapa itu? Di awal-awal ada penegasan, 2 hal ekstrim harus dihindari, 2 hal ekstrim harus dihindari. Selama itu masih dikukuhi, sulit untuk bisa menerima 4 kebenaran mulia. Kenapa? Polanya masih terpaku dengan pola yang lama. Ini kan didasari oleh pengalaman pribadi beliau. Kalau kita lihat, ekstrim pertama sudah pernah dijalani belum? Memuaskan nafsu? Hah? Sudah, saat masih di istana sebagai Pangeran Siddhartha. Ya kan? Ayahnya membangun 3 istana untuk dirinya. Setiap istana untuk 1 musim. Bergelimang kemewahan, hidup sebagai pangeran. Calon raja. Sehari-hari tari-tarian selalu ada. Makanan enak selalu ada. Tapi apakah itu dapat mencapai tujuan yang tertinggi? Ternyata tidak. Meninggalkan istana, menjalani kehidupan sebagai petapa yang berlatih pertapaan dengan sangat keras. Mengurangi makan sampai berhenti makan. Yang kalau kita lihat, kita baca di buku-buku, satu praktek pertapaan yang sangat keras dijalani. Disebutkan kalau perut depannya dipegang, tulang punggungnya kerasa, tersentuh. Jadi saking tipisnya. Kenapa? Karena berhenti makan. Yang sering disebut dengan istilah dukkaracarya. Praktek pertapaan yang sangat keras. Praktek penyiksaan diri yang sangat keras itu pun tidak membawa hasil. Makanya pada saat beliau bertemu dengan Pancawaggiya Bhikkhu, di tahap awal ada penegasan. 2 hal ekstrim harus dihindari oleh mereka yang telah menjalani kehidupan sebagai samana. Penegasan ini disampaikan dengan tujuan agar pandangan 5 petapa itu terbalikan. Ya.
Jadi saat itu kan lazimnya petapa itu menyiksa diri, menyiksa diri, menyiksa diri, menyiksa diri. Ternyata menyiksa diri tidak membawa hasil. Apa yang disampaikan oleh Buddha ini adalah mengubah pandangan, pola pikir, mindset 5 petapa itu. Dalam suta-suta yang lain pun Bapak Ibu sekalian, kita akan menemukan kasus-kasus yang sama. Kalau ada orang yang latar belakangnya pengikut ajaran lain datang kepada Buddha, yang mungkin kadang-kadang datangnya itu bukan cuma untuk bertanya, tapi menantang Buddha berdebat, yang mana pada akhir perdebatan akhirnya mereka tersadarkan dengan keindahan Dhamma. Kemudian mereka mengungkapkan kekagumannya. Mungkin Bapak Ibu pernah baca suta-suta. Di situ selalu ada ungkapan luar biasa, luar biasa. Seperti orang yang menunjukkan apa yang selama ini tertelungkup. Seperti orang yang menunjukkan jalan yang terang bagi mereka yang selama ini berada di tempat yang gelap. Luar biasa Dhamma yang disampaikan oleh Bhagawa. Itu adalah satu ungkapan yang menandakan bahwa pandangan salah orang yang datang kepada Buddha itu, setelah dia mendengar Dhamma dari Buddha, terbalikan. Dia memperoleh pencerahan akan arah pandangan yang benar. Ya, jadi ini yang penting sekali. Mengubah pandangan, mengubah pola pikir. Ini cara yang pertama yang dilakukan oleh Buddha selama beliau 45 tahun mengajarkan Dhamma. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Sanidana Dhamma Desana. Selama 45 tahun mengajarkan Dhamma, Dhamma yang beliau ajarkan itu selalu bersifat to the point. Jadi tidak bertele-tele, tidak bulet-bulet. Ya, langsung kepada tujuan, penyelesaian penderitaan. Kenapa? Karena kalau bertele-tele, bulet-bulet, nyampein. Ya kan? Coba saja kalau Bapak Ibu mendengar khotbah yang sifatnya muter di situ terus. Bosan kan? Ngantuk kan? Ya kan? Ngantuk kan? Kenapa? Karena muternya di situ-situ terus. Dari sini jalan, tahu-tahu balik lagi ke sini. Jalan lagi, balik lagi ke sini. Jadi nggak sampai-sampai. Contohnya, di dalam Malun Keaputa, ada seorang biku yang datang kepada Buddha. Biku ini datang untuk mengajukan pertanyaan kepada Buddha. Ada 10 pertanyaan yang diajukan. Apakah dunia ini kekal? Apakah dunia ini tidak kekal? Apakah dunia ini kekal dan tidak kekal? Apakah badan sama dengan jiwa? Apakah badan tidak sama dengan jiwa? Apakah Tathagata ada setelah parinibbana? Apakah Tathagata tidak ada setelah parinibbana? Apakah Tathagata ada dan tiada setelah parinibbana? Dan biku ini bertanya disertai dengan ancaman. Kalau Bante enggak jawab pertanyaan saya mau kembali jadi umat. Buddha menjelaskan apa pentingnya mengetahui apakah dunia ini kekal atau tidak kekal. Apa pentingnya apakah badan ini sama dengan jiwa? Apa pentingnya Tathagata ada atau tidak ada setelah parinibbana? Apakah dengan mengetahui hal-hal seperti itu kita mencapai kebebasan? Duka ini bisa diakhiri? Itu hanya akan menimbulkan spekulasi. Hanya akan menimbulkan wacana baru. Yang akhirnya saling tanggap menanggapi. Yang mana akhirnya dengan saling tanggap menanggapi, ada emosi nggak di situ? Ada emosi nggak? Sekarang gampangnya begini. Kalau kita ditanya, ayam telur, mana yang duluan? Telur ayam, mana yang duluan? Pasti nanti akan menimbulkan bantahan. Ya kan? Oh enggak, telur duluan. Kalau dijawab ayam. Oh enggak, ayam duluan. Ya. Akhirnya bantah-bantahan. Nah ketika bantah-bantahan terjadi, emosi muncul enggak? Muncul. Padahal gitu aja kok repot. Ya kan? Kalau memang ada ayam, beliin tepung jadiin fried chicken. Kalau ada telur, cari minyak jadiin mata sapi.
Nggak usah pusing-pusing, nggak usah diperdebatkan. Ayam telur mana yang duluan. Kenapa? Menimbulkan spekulasi, jadi polemik. Demikian juga Buddha mengajarkan Dhamma, itu to the point. Apa yang beliau ajarkan? Dukan cewa panyapemi duka saca nirodang. Yang Buddha ajarkan adalah tentang penderitaan dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Buddha mengajarkan kenyataan hidup dan bagaimana mengatasinya. Ya, jadi kita tidak perlu membahas hal-hal yang berbau spekulasi, hal-hal yang sifatnya praduga-praduga. Kenapa? Apa manfaatnya untuk perkembangan kemajuan batin? Mengingat Buddha mengajar Dhamma selama 45 tahun dengan tujuan, alasan yang jelas, dengan arah yang jelas, to the point, untuk bagaimana kita bisa mengakhiri penderitaan. Bukan malah menambah penderitaan baru dengan memperdebatkan hal-hal yang sifatnya tidak berguna untuk perkembangan kemajuan batin kita. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Buddha mengajarkan Dhamma dengan Sapati Hariya Dhamma Desana. Selama 45 tahun Buddha mengajarkan Dhamma, hal-hal yang bermanfaatlah yang beliau ajarkan. Yang bermanfaat untuk tercapainya kesucian. Contoh kasus di dalam sutta. Dalam Samyutta Nikaya ada Simsapa Sutta. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Khotbah di hutan Singsapa. Yang mana pada saat itu di hadapan para biku, Buddha mengambil beberapa lembar daun yang jatuh di tanah. Setelah daun itu diambil, Buddha mengatakan kepada para biku, "Para biku, banyak mana daun yang ada di genggaman tanganku dengan daun yang ada di hutan ini?" Banyak mana Bapak Ibu? Banyak daun yang ada di hutan. Begitulah para biku, Dhamma yang kuajarkan adalah seperti daun yang ada di genggaman tanganku. Kenapa? Karena daun ini meskipun sedikit adalah daun obat yang akan mampu menyembuhkan penyakit batin yang bermanfaat. Daun-daun lain yang ada di hutan adalah daun-daun yang tidak bermanfaat. Jadi Buddha hanya mengajarkan apa yang memiliki manfaat. Apa yang memiliki manfaat untuk mencapai tujuan. Meskipun itu hanya sedikit segenggam daun, tapi ini adalah daun yang benar-benar memiliki khasiat untuk mengobati penyakit batin manusia. Itu ada di dalam Singsapa Sutta, kitab suci Samyutta Nikaya. Inilah tiga cara. Tiga cara yang digunakan oleh Buddha selama 45 tahun beliau mengajarkan Dhamma. Untuk pandangan benar, selalu to the point, untuk sesuatu yang memberi manfaat kepada pelenyapan loba dosa moha. Terkadang kita mungkin berpandangan bahwa tugas menyampaikan Dhamma itu adalah tugasnya biku atau samanera. Tugas menyampaikan Dhamma itu adalah tugasnya Romo Pandita. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya itu adalah tugas kewajiban kita sebagai umat Buddha. Kan kita sering mendengar ungkapan, Sabadanang Dhamma Danang Jinati. Pemberian Dhamma adalah pemberian yang paling tinggi. Dana Dhamma adalah dana yang paling tinggi. Tidakkah ingin kita melakukan dana yang paling tinggi? Jadi konsepsi pengajar Dhamma, mengajar Dhamma tugasnya para biku samanera, tugasnya Romo Pandita, hapus. Ya kan? Kenapa? Jadi di sini sangat jelas sekali itu kewajiban kita sebagai umat Buddha. Ya, jadi jangan hanya bergantung, wah Bante, tugas Bante kan ceramah, saya cuma pendengar. Sudah banyak mendengar, saatnya juga untuk disampaikan kepada yang lain. Ya, jadi jangan cuma sudah banyak mendengar ditampung terus.
Saatnya juga untuk disampaikan kepada yang lain. Jadi jangan hanya bergantung menjadi tugas kewajiban biku samanera ataupun pandita dalam mengajar dhamma itu. Tapi tugas kewajiban kita sebagai umat Buddha. Bapak Ibu sekalian, ada 5 manfaat dari mendengar dhamma. Dinyatakan oleh Buddha di dalam kitab suci Anguttara Nikaya. Apa saja 5 manfaat itu? Yang pertama adalah asutang sunati. Mendengar yang belum pernah didengar. Bahasa gampangnya, dengan mendengar dhamma, mendapat pengetahuan baru tentang dhamma. Informasi yang baru, pemahaman yang baru, kita dapatkan, kita peroleh. Dari apa? Mendengar dhamma. Selama ini, apa yang kita mungkin belum tahu, setelah datang ke wihara, mendengar khotbah, oh itu ya agama Buddha. Akhirnya kita menjadi tahu, kita menjadi semakin memiliki wawasan pengetahuan tentang ajaran Buddha. Ini manfaat yang pertama. Ini yang kita berikan kepada mereka yang mendengar dhamma. Ya, pengetahuan, wawasan tentang apa yang diajarkan oleh Buddha. Yang kedua, sutang pariyodapeti. Sekali mendengar, mungkin kita belum paham, belum maksud, belum mengerti. Kalau kita mengulang kembali, tentu mengingat kembali akan membuat kita semakin mengerti, akan membuat kita semakin paham. Mendengar dhamma, manfaat yang kedua adalah apa yang tadinya belum paham, menjadi paham. Jadi lebih diperjelas apa yang sudah dipelajari tersebut. Seperti sekarang, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang putra-putrinya itu juara kelas. Apakah mereka-mereka yang menjadi juara kelas, apakah mereka-mereka yang cerdas ini cukup sekali mengulang pelajaran? Enggak kan? Justru dari berulang-ulang kali kan? Jadi cerdas, jadi pandai. Ya sama seperti kita. Dulu ketika kita mengawali belajar jalan, apa cukup sekali langsung? Begitu lahir, agoham asmi lokasa. Kita kan berkali-kali kan? Ketika kita mau mulai belajar berjalan, yang tadinya kita bayi yang masih cuma bisa terlentang, pelan-pelan belajar miring-miring. Nanti begitu miring-miring nggak bisa balik lagi, kita nangis dulu. Ya kan? Nanti pelan-pelan belajar miring sampai akhirnya bisa telungkup. Begitu telungkup nggak bisa celentang lagi, nangis lagi. Ya kan? Pelan-pelan. Nah begitu kita bisa celentang, kita mulai bisa apa itu? Hah? Yang gong anggong gitu, gong anggong. Ya. Ngongkrong-ngongkrong kalau bahasa Jawanya ya. Tuh. Seperti itu kan? Baru pelan-pelan mulai mengangkat tubuh ini. Tangan mulai kuat, kaki mulai kuat. Pelan-pelan tangannya dilepas. Mulai belajar jalan. Itu kan prosesnya tidak sekali. Berkali-kali. Kalau kita mendengar dhamma, apa yang sudah pernah kita dengar, mungkin kita lupa. Diingatkan kembali. Apa yang sudah pernah didengar, mungkin belum dipahami. Didengar kembali, menjadi lebih jelas. Ini manfaat yang kedua. Dari mendengar dhamma. Apa yang sudah dipelajari, belum dipahami, didengar lagi, menjadi semakin mengerti, menjadi semakin jelas. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kankang wihanati. Kankang wihanati. Mendengar dhamma memiliki manfaat untuk melenyapkan keraguan. Melenyapkan keraguan kita tentang Buddha Dhamma Sangha. Kalau keraguan lenyap, sada akan muncul, akan menguat. Jadi tujuan yang ketiga mendengar dhamma adalah menguatkan keyakinan, melenyapkan keraguan. Seiring dengan keraguan lenyap, keyakinan menjadi semakin kuat.
Ya, keyakinan menjadi semakin kuat. Ini manfaat yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, diti ujung karoti. Mendengar dhamma dengan tujuan mendapat manfaat, apa diti? Ya, pandangan, pengertian, mindset. Jadi dengan tujuan untuk mendapat pandangan benar. Ya seperti tadi contohnya Pancawagya Biku itu. Ya kan? Mendengar dhamma dari Buddha, pandangannya terbalikan. Yang tadinya keliru menjadi benar. Nah itu tujuan kita. Ya, tujuan kita mendengar dhamma, manfaat yang keempat adalah diti ujung karoti. Agar kita memperoleh pandangan yang benar. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah cita masa pasidati. Mendengar dhamma memiliki tujuan agar pikiran batin kita menjadi tenang, menjadi damai. Inilah pentingnya. Sehari-hari, ya seperti tadi Tante bilang, kita dari Senin sampai Jumat sudah sibuk. Ya mbok Sabtu Minggu kita sempatkan waktu untuk ke wihara, ngilangin stres. Ya gitu Tante ya tadi ya, saya sempat nguping sambil makan tuh. Ya, ini menjadi penting. Kenapa? Sehari-hari kita dihadapkan dengan persoalan hidup seperti kemarin yang sudah disampaikan. Tentu batin ini butuh obat untuk bisa, ya, butuh vitamin untuk bisa menghalau problem hidup itu. Ya, untuk mencegah jangan sampai problem hidup yang muncul itu merusak kehidupan kita. Makanya di sini butuh kita mendengar dhamma yang membuat batin kita menjadi tenang, yang membuat batin kita menjadi bahagia. Cita masa pasidati. Inilah manfaat yang kelima. Inilah 5 manfaat yang diperoleh dari mendengar dhamma. Atas dasar inilah Bapak Ibu sekalian, makanya di dalam Dhammapada dinyatakan sabadanang dhamma danang jinati. Dana dhamma adalah dana yang paling tinggi. Dana dhamma adalah dana yang paling tinggi. Kenapa? Karena kita memberikan banyak hal. Pengetahuan, pemahaman, keyakinan, pandangan, juga kebahagiaan batin bagi yang mendengar. Tidakkah Bapak Ibu tergerak untuk mulai terlibat? Tidak harus jadi dhamma duta betulan. Tidak harus gabung dengan lembaga kedhamma dutaan. Ya, tidak perlu formal. Minimal dalam keluarga dulu. Putra-putrinya dituntun, diarahkan untuk mengenal dhamma. Pasangan hidupnya dituntun, diarahkan untuk mengenal dhamma. Agar apa? Agar manfaat kebahagiaan dhamma bisa dirasakan oleh banyak orang. Sebagaimana ketika Buddha mengutus 60 orang biku arahat untuk pergi mengembara mengajarkan dhamma. Tadi saya sudah mengutip, bahu janang hitaya, bahu janang sukaya. Lokanu kampaya ataya hitaya sukaya, sata dewa manusana. Mewartakan dhamma demi banyak kebahagiaan. Mewartakan dhamma demi banyak kesejahteraan. Bagi dunia ini, bagi semua makhluk, bagi para dewa dan manusia. Buatlah orang-orang yang kita kenal, minimal orang-orang yang terdekat dengan kita, dalam hal ini adalah keluarga kita, untuk mengenal ajaran Buddha. Mengingat dana dhamma adalah dana yang paling tinggi. Semoga uraian ini memberi manfaat, wawasan, pengetahuan, keyakinan tentang betapa pentingnya mewartakan dhamma kepada orang lain. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bantu kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.